Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Roza Dirka dengan nomor NPM 2011-100-150 dan teman saya yang bernama Zakiyah Ali Kusuma Padani dengan nomor NPM 2011-1049. Di sini kami akan menjelaskan materi hasil dari diskusi kami yang berjudul Peradaban Islam di Masa Dinasti Mamluk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Mamluk. Terbentuknya dinasti Mamluk tidak dapat dipisahkan dari dinasti Ayyubiyah. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan dan dijadikan budak oleh penguasa dinasti Ayyubiyah. Mereka ditempatkan di barak-barak militer Pulau Raudah di Sungai Nil. Mereka dilatih dan dididik secara baik. Oleh karena itu, mereka dinamakan dengan Mamluk Al-Bahri. Di tempat tersebut, mereka pun diajari membaca, menulis, pengetahuan agama, dan yang paling terpenting adalah mereka diajari tentang pengetahuan militer. Pada saat terjadinya perebutan kekuasaan antara Malik Al-Soleh dan Malik Al-Kamil, dinasti Ayyubiyah terpecah menjadi dua kubu antara pendukung Malik Al-Soleh dan Malik Al-Kamil. Para tentara yang berasal dari suku Kurdi mendukung kepada Malik Al-Kamil, sementara para budak-budak mendukung kepada Malik Al-Soleh. Kemenangan berpihak kepada Malik Al-Soleh yang berkuasa dari tahun 1240 sampai 1249. Prestasi para budak-budak ini kemudian mereka dijadikan pengawal, kemudian mereka diberikan hak-hak istimewa dalam karir ketentaraan maupun imbalan-imbalan material. Malik Al-Soleh pun memberikan perhatian ekstra kepada kaum Mamluk Bahriyah, sehingga banyak di antara mereka ditempatkan pada kelompok-kelompok elit yang terpisah dari masyarakat atau kelompok militer lainnya. Sultan Malik Al-Soleh wafat bertempatan pada saat pasukannya sedang disibukkan dengan perang melawan pasukan Salib, di bawah kepemimpinan Louis IX dari Jerman. Istri Malik Al-Soleh yang bernama Syajarah Ad-Dur yang berasal dari budak menyembunyikan kabar kematiannya ini dan langsung mengambil alih pemerintahannya. Syajarah Ad-Dur ini memanggil Turasyah, yaitu anak dari Malik Al-Soleh, untuk memegang kekuasaan. Turasyah pun menjadi sultan dan pada masanya dia berhasil mengalahkan orang-orang Salib atas bantuan tentara-tentara Mamluk pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Karena persoalan politik, kemudian Syajarah Ad-Dur, yaitu istri dari Malik Al-Soleh tadi, membunuh anaknya sendiri, yaitu Turasyah. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh provokasi dari tentara Mamluk, karena belakangan ini Turasyah kurang memberi perhatian kepada tentara-tentara Mamluk dan lebih berpihak kepada tentara-tentara Kurdi. Kekuasaan pun diambil alih oleh Syajarah Ad-Dur, yaitu istri dari Malik Al-Soleh tersebut. Pemerintahan Syajarah Ad-Dur dan insiden pembunuhan Turasyah memicu reaksi yang luar biasa dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bahkan kemudian dinasti Abbasiyah ini menawarkan seorang laki-laki dari Baghdad jika dinasti Ayyubiyah ini tidak memiliki seorang pemimpin laki-laki. Untuk menyikapi kondisi yang genting ini, maka Syajarah Ad-Dur ini mengambil tindakan dengan segera menikah dengan salah seorang yang terpandang dari kalangan Mamluk, yaitu Izzuddin Aibak, dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada suaminya. Reaksi dari dinasti Abbasiyah pun mereda. Peralihan kekuasaan ke tangan Izzuddin Aibak menandakan awal pemerintahan dari dinasti Mamlukiyah ini. Syajarah Ad-Dur sendiri tetap berharap dapat memimpin di belakang tabir, sementara Aibak merasa tidak nyaman dengan cara Syajarah Ad-Dur tersebut. Dia pun kemudian membunuh istrinya. Tetapi pada referensi lain menjelaskan bahwa Syajarah Ad-Dur membunuh suaminya, yaitu Aibak, pada tahun 655 Hijriah atau 1257 Masehi. Maka dia pun dibunuh oleh orang-orang Mamluk sebagai balas dendam. Aibak berkuasa selama 7 tahun, yaitu pada tahun 1250 sampai 1257. Setelah meninggal digantikan oleh anaknya, yaitu Ali, yang masih berusia muda. Karena tidak mampu memimpin, Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Qutuz. Pada saat pemerintahan Qutuz inilah Baibak kembali ke Mesir dari pengasingannya di Syria selama masa pemerintahannya Aibak karena tidak senang. Pada pemerintahan Qutuz, tepatnya di awal tahun 1260 Masehi, Mesir terancam serangan Mongol yang sudah menduduki Baghdad dan sebagian wilayah Islam, kurang lebih 2 tahun. Pada tanggal 13 September, kedua tentara bertemu di Ain Jalut, tentara Mamluk di bawah pimpinan dua tokoh Mamluk, yaitu Qutuz dan Baibak, berhasil menghancurkan pasukan Mongol.
Pertempuran ini sangat menentukan prestasi pasukan Mongol sebagai bangsa penakluk karena untuk pertama kalinya pasukan Mongol dan panglimanya menderita kekalahan sepanjang karirnya sebagai bangsa penakluk. Tidak lama setelah kemenangan pasukan Mamluk atas pasukan Mongol, Kutus meninggal dunia kemudian digantikan oleh Baibar pada tahun 1260 sampai 1277. Selanjutnya di tahun 1280 sampai 1290, dinasti Mamluk ini dipimpin oleh Sultan Mansur Kulawun yang banyak memberikan sumbangsi dalam pengembangan administrasi pemerintahan. Strateginya dalam memperkuat posisi Mesir dan Syam di jalur perdagangan internasional, Kulawun memperkuat hubungan luar negeri. Kebijakannya ini didukung oleh keberadaan 2.000 tentara Mamluk Burji. Sultan lain yang turut membawa kejayaan bagi dinasti Mamluk adalah pengganti Kulawun, yaitu putranya yang bernama Nasir Muhammad, yang memegang tampuk pemerintahan selama 3 kali dan mengalami 2 kali turun tahta. Selanjutnya dinasti Mamluk ini dipimpin oleh keturunan Nasir Muhammad hingga 9 sultan. Ke-9 sultan ini hanyalah nama dan tidak memiliki prestasi. Hingga sultan terakhir digulingkan Sultan Barkuk yang menjadi cikal bakal sultan pertama pada pemerintahan Mamluk Burji. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dinasti Mamluk dalam sejarah Islam. Sejak Mamluk berkuasa, Mesir menjadi penghubung jalur perdagangan timur dan barat. Kehadiran dinasti Mamluk menambah catatan prestasi kerajaan Islam dalam pentas politik, terutama perannya dalam membendung ambisi pasukan Takhtar, yaitu bangsa Mongol, untuk menguasai Islam yang pada saat itu mengalami kemajuan peradaban. Dalam pemerintahan dinasti Mamluk, mulai saat ini berkembang ilmu sosiologi, filsafat sejarah, ilmu politik, ilmu tata usaha, ilmu peperangan, dan ilmu kritik sejarah. Dinasti Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Banyak arsitek didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain yang didirikan pada masa ini diantaranya adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa, makam, kubah, dan menara masjid. Penyebab terjadinya kemunduran dinasti Mamluk yaitu yang pertama adalah perebutan kekuasaan, yang kedua yaitu ada kemewahan dan korupsi, dan yang terakhir adalah merosotnya perekonomian. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan negeri-negeri barat, seperti Prancis dan Italia, melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdad menjadikan kota Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Posisi Kairo menjadi lebih penting lagi saat menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Keberhasilan bidang ekonomi tidak hanya terjadi di sekitar perdagangan, tetapi juga di sekitar pertanian. Nah, hal ini ditandai dengan meningkatnya hasil-hasil pertanian. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan, transportasi, dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Ketangguhan Angkatan Laut Mamluk sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, khazanah keilmuan banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah, tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khan, Ibnu Takribadri, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasiruddin As-Tausi. Di bidang matematika ada Abul Faraj Al-Ibri, dan Ibnu Takribadri, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasiruddin As-Tausi. Di bidang matematika ada Abul Faraj Al-Ibri. Dalam bidang kedokteran, sejarah mencatat jumlah nama ilmuwan muslim seperti Abul Hasan Ali An-Nafis, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia; Abdul Mu'nim Ad-Dimyati, seorang dokter hewan; dan Ar-Razi, perintis psikoterapi. Dalam bidang ophthalmologi dikenal nama Sahaluddin Ibn Yusuf. Dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang mujadid sekaligus mujahid dan ahli hadis dalam Islam. Di dalam bidang ilmu pengetahuan, dasar untuk mengukur kemajuan peradaban suatu bangsa atau dinasti biasanya diukur dari tingkat perhatian dan penghargaannya terhadap ilmu pengetahuan.
Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan pertanda bagi kebangkitan peradaban suatu bangsa. Banyak dinasti Islam yang sangat berprestasi dalam dunia ilmu pengetahuan sehingga menambah khazanah keintelektualan yang mewarnai corak rasionalistik masa klasik Islam. Di antara dinasti Islam yang sangat mengutamakan ilmu pengetahuan adalah dinasti Mamluk. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mamluk disebabkan oleh jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu pengetahuan melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian, Mesir berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Di Mesir, para ilmuwan tersebut memperoleh perlindungan dan kehidupan yang terjamin, sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat, seperti dalam bidang ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, dalam bidang astronomi, Abu Al-Faraj dan Al-Ibri, dan dalam bidang matematika, Abu Hasan Abu Nafis. Sedangkan di bidang kedokteran, yang terkenal sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia, yaitu Al-Mun'im Al-Dimyati, dalam bidang kedokteran hewan, dan Al-Arazi sebagai perintis psikoterapi. Bidang seni dan budaya, pergantian sultan yang dialami oleh dinasti Mamluk, khususnya pada masa dinasti Mamluk Bahri, memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan. Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi arsitektur melambangkan kejayaan kerajaan. Hal tersebut dilihat dari setiap sultan berusaha lebih berhasil dari pendahulunya, meskipun semuanya tidak terpenuhi, sehingga ada yang keinginan mengabadikan sesuatu yang bersifat monumental dari kepemimpinannya sebagai warisan sejarah. Pengembangan arsitektur yang sangat tinggi tersebut ditopang oleh datangnya beberapa insinyur teknik yang melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan kepada sultan akibat kerajaan tentara Mongol. Kedatangan arsitek tersebut membawa Mesir mengalami perkembangan seni dan budaya secara cepat dengan prestasi-prestasi tersendiri seperti arsitektur, keramik, dan karya arsitek dalam logam. Desain arsitektural yang khas muncul sebagai seni arsitektur keagamaan pada periode ini. Beberapa masjid dan madrasah yang biasanya dibangun dengan sebuah ruang tengah yang terbuka dikelilingi 4 serambi pada setiap sisi utama dari ruang tengah tersebut. Dengan beberapa ruang yang berhubungan dilengkapi dengan kamar-kamar untuk para pelajar, bangunan makam biasanya diberi atap dengan sebuah kubah. Bangunan-bangunan yang lain yang didirikan pada masa ini adalah rumah sakit umum, perpustakaan, villa, kubah, dan menara masjid. Kondisi kejayaan arsitektur Mamluk masa klasik digambarkan oleh beberapa ahli sejarah sebagai kota yang kaya akan pertunjukan visual dan kota klasik yang sangat luas, membentuk tatanan fisik kota dan melambangkan hubungan integral antara negara-negara Islam dan masyarakat urban. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.